Kita memuji sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya. Mas Rio. Bagaimana kabarmu? Tentu kabarnya baik kan? Karena senantiasa Tuhan menyertai kalian. Meskipun kalian semua saat-saat ini belajar di rumah, tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana.
Ayo siapa yang pergi-pergi nggak pakai masker? Ayo siapa? Ada enggak? Oh enggak ada. Ya anak-anak Tuhan harus taat dengan anjuran dari pemerintah, taati dan turuti apa nasihat orang? Iya, nasihat orang tua. Itu anak yang bagus. Nah, minggu ini Bapak kebetulan diberikan jadwal untuk bercerita buat anak-anak. Kira-kira mau enggak ya kalau Pak bercerita? Oh mau, ya mau ya. Ceritanya bukan cerita tentang Upin Ipin, bukan. Ceritanya mengenai ya tentu saja siapa? Tuhan Yesus. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Kris mau cerita tentang seputar peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yo anak-anak yang sudah bisa membaca Alkitabnya dibuka ya. Nah, Alkitabnya dibuka. Kita akan membaca bersama-sama dari Alkitab, dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayo siapa yang mau membacakan? Oh nggak bisa ya, harusnya Pak Kris di sini ya. Ya dengarkan ya, yang tidak bawa Alkitab boleh mendengarkan, tidak boleh rame. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, siapkan hati kalian untuk bisa mencerna apa yang Pak Kris bacakan ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-6 sampai dengan 14. Demikian bunyinya. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yuda bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, demikian tadi ya anak-anak pembacaannya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, sebelum kita bersama-sama coba dengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mempertolongan Tuhan di dalam doa supaya kita diberikan pengertian untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalau berdoa gimana? Oh iya, lipat tangan, tutup mata. Yuk
Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang waktu hari. Engkau senantiasa hadir dan memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terlebih pada saat ini kami boleh bersama-sama bertatap muka meskipun melalui daring bersama dengan anak-anak sekolah minggu untuk bersama-sama boleh beribadah, mengucap syukur, beribadah, memuji, memuliakan Engkau, serta kami bersama-sama hendak mendengarkan firman-Mu. Bapa kami di dalam surga, kami mohon berkat-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami semua, anak-anak kami, di beberapa tempat dan rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka senantiasa juga Tuhan memberkati, agar mereka pun boleh memiliki terus rasa rindu dan sukacita untuk boleh bersekutu, bertemu dengan teman-temannya, dengan guru-guru sekolah minggu di kali lain, di suatu kesempatan yang lebih baik. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan saat-saat ini Tuhan, kami boleh mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah kami, terang Roh-Mu yang kudus memimpin dan menaungi kami, hingga kami boleh dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, anak-anak kami yang saat ini sedang berhalangan oleh karena mungkin bepergian atau mungkin dalam kondisi yang kurang sehat. Mari Bapa di dalam surga, Engkau akan menyembuhkan mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang penuh agar anak-anak kami pun boleh senantiasa menjalani proses kebersamaan oleh karena wabah virus ini yang belum selesai ya Tuhan. Kami percaya kebersamaan anak-anak dengan orang tua saat mendengarkan firman-Mu, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang saya sayangi, kalian pernah diajarkan ini kerinduan untuk berkumpul bersama gitu ya, oleh kakak-kakak guru sekolah minggu atau siapa saja, mungkin orang pernah berkumpul dalam kasih-Nya, nah gitu ya. Siapa yang hafal ya? Coba yang hafal siapa? Lagunya bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari kita dan seterusnya ya. Pak Kris baris yang terakhir nggak lupa. Nah, anak-anak punya kerinduan itu ya. Oh iya tentu. Ya, kita semua punya kerinduan. Kerinduan untuk apa ya? Ya kerinduan untuk bertemu. Salah satunya kita punya kerinduan untuk bertemu dengan anak-anak, teman-teman, mbah-mbah yang ada di gereja ini. Anak-anak yang sekolah minggu yang kecil, yang remaja, yang pemuda ingin bertemu dengan teman-temannya kan? Iya. Mengapa kok sekarang nggak bisa bertemu? Ayo. Oh iya, karena saat-saat ini kita masih dalam keadaan harus tinggal di rumah, tidak boleh berkumpul. Tapi tidak apa-apa, meskipun di rumah kita percaya, kita yakin Tuhan Yesus juga menyertai. Tuhan Yesus mesti hadir. Nah, oleh karena itu anak-anakku semua pada saat ini ceritanya ya, ketika saat Tuhan Yesus itu mau terangkat di surga,
Tuhan itu disertai atau banyak orang yang mengikuti, terutama adalah siapa? Benar sekali, murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan selalu mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Mengapa kok murid-muridnya selalu mengikuti? Iya. Karena nanti murid-murid inilah yang akan melanjutkan apa? Iya, melanjutkan visinya Tuhan. Memberitakan Injil, kabar keselamatan. Nah, dalam berkumpulnya atau dalam menyertai Tuhan Yesus itu, murid-muridnya banyak apa? Menjumpai atau menerima pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Para murid-muridnya bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Contohnya mujizat apa? Ayo, yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jessica, bisa ada Jessica? Oh, mana Jessica? Jessica sekolah minggu enggak ini? Oh ya, Jessica juga sekolah minggu. Siapa? Apa ayo? Iya, pinter semua. Air menjadi anggur. Di mana itu? Oh, saat di peristiwa perkawinan. Luar biasa. Terus kemudian ada lagi mujizat-mujizat yang lain yang anak-anak mungkin tahu. Salah satunya apa lagi? Ayo. Oh iya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Tuhan Yesus memberi makan berapa? 5.000 orang. Dengan apa? Dengan apa? Dua apa? 2 ikan dan 5 roti. Kebalik apa enggak? 2 ikan dan 5 roti apa 5 ikan 2 roti? Iya, yang benar 2 ikan dan 5 roti. Yang makan 5.000 orang lebih. Ketika mereka semuanya pada makan, ternyata sisanya ketika dikumpul-kumpulkan oleh murid-muridnya, lebihnya 12 bakul atau 12 sisa. Nah, itu adalah contoh bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa. Nah, bagaimana ketika perjalanannya, peristiwa-peristiwa yang diikuti oleh para murid-muridnya? Pada satu titik puncaknya, murid-muridnya itu menjadi galau. Apa deh? Galau itu? Ya, bimbang gitu ya. Ya mungkin sedikit agak ada rasa ketakutan, mungkin ada rasa kecewa. Saat apa? Ayo siapa yang tahu? Iya, saat Tuhan Yesus disalibkan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, muridnya itu pada kocar-kacir. Karena apa? Ono sing ngrasa gelo, ada yang merasa takut, campur bau. Akhirnya hanya Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Gak ada yang belain, gak ada yang menemani, gak ada yang murid-muridnya gitu. Nah, ngapa ayo? Kok bisa seperti itu? Oh iya, karena dia merasa ketakutan dengan orang-orang sekitar. Salah satunya Petrus, benar. Salah satunya Petrus. Nah, setelah Tuhan Yesus menjalani itu, ya, mati di kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga bangkit lagi. Nah, kebangkitannya itu juga menghebohkan. Karena apa? Ketika pagi umun-umun, esok umun-umun, pagi-pagi sekali, ya, para wanita-wanita, ada Maria Magdalena, Maria yang lain mendatangi kubur Yesus. Ternyata didapatinya pintu kubur yang besar itu, yang nggak mungkin dibuka oleh 2 perempuan itu, ternyata sudah terbuka. Nah, perempuan-perempuan itu gimana? Rasa takut,
takut, rasa ingin tahu, rasa apa, campur aduk jadi satu. Akhirnya ada malaikat Tuhan yang memberitahu, kamu wanita-wanita, gitu ya. Bahwa Yesus yang kamu cari sekarang sudah bangkit. Murid-muridnya, perempuan-perempuan itu kemudian kembali memberitahukan kepada murid-murid Tuhan yang lain. Kemudian sampailah kepada perjalanan Tuhan Yesus mau naik ke surga ini. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk memberikan keyakinan, untuk memberikan penguatan. Ini loh, aku sudah bangkit, tidak mati lagi. Contohnya ketika Thomas ingin membuktikan, saya belum percaya kalau saya belum mencucukkan jariku di telapak tangan Tuhan. Ketika itu Tuhan mendatangi para murid-muridnya di suatu tempat, di suatu ruangan yang tertutup rapat. Tuhan Yesus hadir di situ. Kemudian Tuhan Yesus memperlihatkan tangannya, nih aku, bukan setan, bukan genderuwo ya. Kalau genderuwo itu kakinya tidak terempel di lantai, tapi Tuhan Yesus tidak di awang-awang begitu. Baru kemudian setelah dibuktikan seperti itu, murid-muridnya baru percaya, oh ya Tuhan kita sudah. Nah selama itu Tuhan terus memberikan penguatan supaya apa? Nah ketika nanti Tuhan Yesus naik ke surga, para murid-muridnya itu mempunyai sebuah keyakinan, mempunyai keteguhan hati, tidak bimbang-bimbang lagi. Gitu, nggak bimbang-bimbang lagi. Nah apa yang dalam perjalanannya itu Tuhan menyampaikan beberapa pengajaran dan janjinya? Salah satunya adalah ini, ketika Tuhan Yesus ayat yang 6 dari Kisah Para Rasul, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, anak-anakku, seperti saat-saat kita sekarang ini sedang menanti-nanti apa ya kira-kira ya? Oh iya, yang kelas 6 menanti-nanti aku lulus deh. Rasanya gimana? Wah, deg-degan. Sudah beberapa hari tidak lihat halaman sekolah. Halaman sekolahku seperti apa ya? Aduh, pasti agak galau gitu ya. Galau enggak? Nah, kelas 1 sampai dengan kelas 5, aduh, bungaku ada yang nyiram-indah, itu dinding sekolahku yang banyak pekerjaan prakarya yang bagus-bagus itu dimakan tikus apa enggak gitu ya. Jadi kalian semua juga menanti-nanti kapan bisa berkumpul dengan teman-teman, berkumpul lihat bapak dan ibu guru dan lain sebagainya. Ada kerinduan, rindu sekali untuk bisa bertemu. Tapi kita belum tahu kapan kerinduan itu bisa terwujud karena karena masih saat-saat ini COVID-19 masih berkeliaran. Makanya Pak Kris pesan, kalian semua harus tetap tinggal di rumah.
terus memakai masker kalau mau keluar. Jangan lupa cuci tangan yang bersih, pakai air mengalir, pakai sabun. Jauhi kerumunan, gitu ya. Nah, apa relevansinya hubungannya dengan cerita ini? Nah, para murid-murid itu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mereka menanti-nantikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surganya Tuhan itu meninggalkan kita semua, enggak tahu? Iya, secara fisik meninggalkan. Murid-muridnya sudah tidak bisa melihat, tetapi secara rohani Tuhan itu masih beserta, masih menyertai kita. Maka janjinya nanti para murid-muridnya itu akan disertai dengan sesuatu hal yang lebih spektakuler. Apa ya spektakuler dia? Oh, sesuatu yang luar biasa. Yaitu apa? Ayat yang ke-8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seterusnya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita sekarang ini hidup di dalam anugerah oleh karena kasih karunia Roh. Kalian kalau bangun pagi mengucap syukur, segala sesuatu yang dijalankan harus berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau kalian belajar, dahululah dengan berdoa. Apapun aktivitas dan kegiatan kamu, selalu harus mengandalkan Tuhan. Sebab tanpa mengandalkan Tuhan, kalian nggak bisa apa-apa. Bahkan nggak bisa apa-apa kalau kita mengandalkan Tuhan. Oleh karena kalian saat-saat sekolah ini, siapa yang ingin mencapai prestasi yang kalau juara 1 itu sekarang sudah ada usum, ya. Tapi kalian harus tetap berprestasi. Kamu tidak mesti harus nilaimu matematika itu 10, nggak mesti. Nggak harus nilai IPA-mu itu 10, nggak harus. Tapi yang pintar matematika bagus, yang pintar IPA bagus, yang pintar bahasa Indonesia bagus, yang pintar gambar bagus, yang pintar nyanyi oke. Kalian semua di situ harus apa? Memiliki prestasi. Nah, prestasi itu bisa dicapai kalau apa? Kalian mau bertekun. Bagaimana caranya bertekun? Kalian harus banyak berlatih, banyak bertanya, ya, banyak mempergumulkan apa yang kamu miliki, ya, talenta yang Tuhan berikan kepadamu, ya, itu selalu digunakan, selalu diasah, sehingga nanti suatu saat akan muncul menjadi sebuah mutiara yang luar biasa dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, menjadi saksi itu tidak mesti harus kalian semua keluar kemana-mana, tapi kamu bisa menjadi saksinya Tuhan, ya. Ketika apa? Kamu memiliki apa? Sebuah prestasi yang luar biasa di sekolahan. Bukan prestasi yang tidak baik loh ya, tapi prestasi akademik yang luar biasa. Nilai rapotnya 10 semua. Prestasi non akademinya misalnya yang ikut O2SN, yang ikut FLSN dan lain sebagainya. Kalau kamu dipercaya oleh sekolahmu untuk mengikuti lomba-lomba itu, harus memiliki rasa sukacita, harus memiliki rasa senang. Disitulah kamu kesempatan untuk memberitakan kasih karunia Tuhan kepada. Jangan malah aku tidak bisa. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Harus dijawab dengan ya, dengan sepenuh hati.
kan bisa terus belajar, bisa berlatih dengan sungguh-sungguh. Itu salah satunya cara kita menjadi saksi Tuhan. Tuhan berikan anugerah kepada kita. Yang selanjutnya, ketika Tuhan naik ke surga, para murid-muridnya diperintahkan oleh Tuhan jangan meninggalkan Yerusalem. Disuruh berkumpul. Artinya apa? Jangan meninggalkan persekutuan. Siapa yang ibadah hari Minggunya bolong, ayo dalam ini ibadah di rumah, tunjuk jari. Ayo, siapa? Angel? Ibadah enggak Angel? Oh iya, didatangi ya kemarin ya. Oh, yang tinggal di rumah semua didampingi oleh ayah dan ibu, ya. Tidak boleh ada yang bolong. Kok bolong ya Pak? Tidak boleh ada yang tidak beribadah meskipun hanya melalui apa? Iya, melalui online. Melalui online. Nah, dengan kita bersama-sama bersekutu, beribadah dan seterusnya, kita bisa merasakan betapa penyertaannya Tuhan itu oleh karena kasih kuasa Roh Kudus menyertai segenap kehidupan kita, kita bisa merasakan damai sejahtera. Siapa sumber damai sejahtera kita? Hanya Tuhan. Bukan kita punya TV yang besar, hati kita damai sejahtera. Oh enggak. Kita punya sepatu baru. Oh enggak bisa. Ya. Oh kita punya uang banyak, kita bisa damai sejahtera. Oh tidak bisa. Itu damai sejahtera yang semu. Tapi damai sejahtera yang sejati dan yang luar biasa hebat itu datang daripada Tuhan di dalam karunia terang Roh Kudus. Kalian satu contoh misalnya, siapa kalau yang disuruh orang tuanya terus bilang, oh iya Bu, mau saya lakukan, misalnya suruh apa, nyapu lantai, ayo siapa yang ketika ibunya mengatakan, ayo apa, lantainya disapu, terus kamu bilang, iya Bu, saya akan kerjakan, saya akan nyapu lantai sebersih-bersihnya. Ayo siapa? Oh iya, pasti semuanya bilang seperti itu. Nggak ada toh yang bilang, oh enggak mau aku lagi nonton TV, oh enggak mau aku lagi. Ada enggak yang seperti itu? Enggak ada, berarti luar biasa. Ketika hati kita itu meluap dengan ungkapan rasa syukur, ketika disuruh oleh orang tua itu menurut hati kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu baik dan benar, itu hanya oleh karena terang Roh. Nah besok bagaimana itu Roh Kudus biar dijelaskan sama kalau kalian kata saksi, tidak mungkin bisa diceritakan hanya dalam waktu 15 menit. Itu perlu banyak belajar dari apa? Dari penjelasannya banyak sekali. Nanti kalau kalian sudah ikut kataksasi, ya nanti akan dijelaskan siapa Roh Kudus. Oke, ya. Selanjutnya anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka semuanya sedang menanti-nantikan Tuhan, hadir Roh Kudus, mereka semuanya bertekun di dalam Tuhan. Tidak satupun murid-muridnya Tuhan itu menjadi takut lagi. Tidak ada muridnya Tuhan satupun yang menjadi galau dan kecewa. Tapi mereka semua tetap bersatu menantikan janji Tuhan.
Nah, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita saat ini ikut mempergumulkan di dalam doa. Kita yakin dan percaya doa orang benar pasti apa? Doa orang benar pasti? Iya, pasti akan selalu dijawab oleh Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Ayo kita satukan hati kita untuk kita berdoa minta kepada Tuhan supaya wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir. Karena hanya kuasa Tuhan saja yang bisa menyingkirkan, menghentikan virus COVID-19. Oleh karena itu anak-anakku semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita jangan malas-malas jadi percaya dan yakin dalam setiap kehidupan kita ada Tuhan, ada terang Roh Kudus menerangi hati kita. Oleh karena itu jauhkanlah apa? Iri, dengki dan lain sebagainya, enggak? Hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu anak-anakku semua yang terkasih dalam Tuhan, kalian semua adalah menjadi murid-muridnya, yang kelak kalian akan menjadi pewarta-pewarta kebenaran, akan menjadi pewarta-pewarta Injil Tuhan dimanapun kalian nanti berada. Apapun yang nanti kalian lakukan dan kerjakan belum mendatangkan berkat bagi orang banyak, itulah menjadi saksi. Demikian yang bisa Pak Agus sampaikan, ya. Ceritanya nggak usah banyak-banyak, nanti malah ya. Mari anak-anakku semua dalam waktu-waktu seperti ini kita menghayati turunnya Roh Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah benar, mempersiapkan apa? Tempat bagi kita. Tuhan Yesus berjanji juga kelak dia akan datang seperti pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Iya, menyiapkan tempat bagi kita semua. Tempat kita bukan di dunia. Ya, kita bukan orang dunia, tapi kita adalah orang-orang kerajaan surga yang sekarang ini. Sekarang ini kita berada di dunia. Oleh karena itu, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu bertekun. Kalian belajar harus bertekun. Apapun yang dilakukan, mintalah kepada Tuhan petunjuk dan pertolongan. Kalian pasti akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang biasa tapi mempunyai karunia yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, Bapak Ibu semua, dan jemaat semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa ya, anak-anak yang masih duduk semua minggu terus tetap konsentrasi, yuk kita berdoa bersama-sama. Akhir mau doakan kalian semua. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami saat ini boleh bersama-sama dengar akan firman Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau menganugerahkan pada setiap kami anak-anak-Mu terang Roh-Mu yang kudus, yang menyertai, memimpin, memberkati dalam sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak jauh dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau meteraikan firman dalam hati kami, anak-anak kami Tuhan, karena anak-anak kami boleh terus tetap setia kepada Tuhan. Kami doakan secara khusus bagi anak-anak kami Tuhan, yang masih sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMA yang mengikuti sekolah minggu. Mari Bapa dalam surga, Kau berikan hikmat, marifat, kecerdasan, karena anak-anak kami Tuhan boleh menjadi
sumber-sumber pemberita Injil dimanapun mereka berada, melalui ketekunan mereka dalam belajar sehingga mereka boleh menjadi yang terbaik di antara yang baik di tengah-tengah kelasnya, dan anak-anak kami boleh memiliki prestasi-prestasi yang boleh dibanggakan sehingga banyak teman, banyak orang lain boleh menjadi heran dan kagum oleh karena anak-anakmu itu anak-anak yang senantiasa Tuhan berkati. Melalui Pancasinar kasih kemuliaan yang ada di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami boleh menjadi saksi-saksi yang hidup. Kau memberkati para orang tua Tuhan, kiranya Engkau menjadikan para orang tua ini pendamping-pendamping yang luar biasa, mengantarkan anak-anak kami untuk mencapai titik puncak prestasi tertingginya. Terima kasih Tuhan, jauhkan anak kami dari segala pemuda mara dan bahaya. Terlebih Tuhan, pada saat-saat seperti ini, kiranya anak kami Engkau tutup dengan seluruh dengan kasih kuasa darah Tuhan, sehingga COVID-19 pun dalam nama Yesus tidak akan ada menyentuh jiwa anak-anak kami. Demikian juga orang tua kami dan jemaat Tuhan sangat umum. Kami doa Tuhan, untuk keadaan yang saat ini kami percaya Tuhan, otoritas dan kuasa Allah dulu sekarang masih tetap ada. Kuasa dan mujizat-Mu masih. Oleh karena itu Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan pada setiap kami Tuhan, agar kami terus hanya bersandar dan percaya kepada Tuhan, bahwa hanya ada di dalam otoritas kuasa-Mu saja Tuhan kami boleh senantiasa tetap kuat, tetap sehat, tetap sentosa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau lalukan dari setiap kami Tuhan wabah virus corona ini. Bahkan Tuhan akan sembuhkan saudara kami yang sakit, Kau sembuhkan mereka yang saat ini di dalam perawatan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat kakak-kakak kami, guru sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan ketekunan, memberikan berkat, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Engkau akan kembalikan berlipat ganda setiap jerih lelah mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Ampuni akan segala dosa kami. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian anak-anakku semua, sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Kalau Pak Ru nanti diberi jawab, Pak Ru akan siapkan cerita yang ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan. Kita tadi sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapak Kristiono tentang bertekun dalam menantikan Roh Kudus. Kita akan tanggapi firman tadi, kita akan sekalian persembahannya ya. Persembahannya jangan lupa untuk selalu dimasukkan di amplop, terus nanti diminta ditulisin ya sama mama papanya, persembahan komisi anak gitu ya. Nanti terus bisa dititipkan ke mama papa, dikasihkan ke gereja nanti sama Kak Nita ya. Kita akan pujikan lagu Bersyukur. Ya. Seperti apa tadi Pak Kris bilang, kita harus senantiasa bertekun
saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain, ya.